Pendekar pedang paling populer di dunia, bernama Shen Sangong. Teknik pedang paling terkenal di dunia adalah pedang Wanzang. Tempat paling kuat dan misterius di dunia adalah meninggalkan villa pedang. Manzang Sword klasik adalah penguasaan rahasia dari villa pedang yang ditinggalkan, dan Shen Sangong adalah tuan muda dari villa pedang yang ditinggalkan. Shen Sangong mulai berlatih pedang pada usia 4 dan 2 bulan, dan pada usia 7 tahun ia dapat mempelajari mantra pedang. Pada usia 11, pendekar pedang Xiao Cheng bertarung melawan para pengikut Tao di Istana Sangqing, menyerang 185 pedang secara berturut-turut, membuat lelaki terkenal seni bela diri ini yang terkenal karena pedangnya yang cepat tidak mampu membalas balik. Orang-orang Yudao dengan meyakinkan mengakui dan mengagumi bahwa itu adalah bakat yang tiada taranya. Pada usia 14, Shen Sangong melampaui pendekar pedang 10 kidal gila dengan 10 pedang kuno yang hikmat, dan menjadi pendekar pedang pertama generasi baru Jeoyu. Terlalu pendekar pedang muda pertama. Banyak orang yang cemburu dan gila, tetapi sedikit yang berani mencoba menantang pedangnya. Karena semua orang mengerti bahwa tempat Jeoyu berada ribuan mil jauhnya, tidak ada yang bisa menandingi bakat Shen Sangong pada pedang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya dari kemegahan pedang seperti burung merak. Dia adalah naga di antara manusia. Beberapa orang mengatakan bahwa Si Wei Shen Sangong telah mengejar leluhur yang menciptakan desa pegunungan pedang yang ditinggalkan 300 tahun yang lalu. Yang lain mengatakan bahwa meskipun ia belum melampaui itu, dalam 10 tahun, ia pasti akan mencapai keadaan di luar jangkauan semua orang bijak dari segala usia. Ini bahkan mungkin untuk mencapai legenda seni bela diri terbaik. Zhang Feixian menerobos kekosongan. Sayang sekali bahwa ada keadaan yang tidak terduga. 9 bulan yang lalu, Shen Sangong dan master terbaik dunia iblis Zhong Yi sangat menentukan di Pulau Ciri. Meskipun dia kehabisan perubahan pedang dan menusuk tenggorokan lawan dalam 100 pukulan, dia juga digunakan oleh tubuh. 9 kepunahan dari 2 setan yang sudah punah menghancurkan 19 meridian di seluruh tubuh. Kehidupan putra ketiga tidak terluka, tetapi ia mempraktikkan semua seni bela diri yang tiada taranya. Pria paruh baya yang menjelaskan perbuatan Shen Sangong menghela nafas dengan ekspresi yang dalam dan menyakitkan di wajahnya. Anak-anak lelaki dan perempuan berkumpul di depan gerbang desa pegunungan pedang yang ditinggalkan berseru, dan beberapa gadis bahkan menangis. Mereka datang untuk berhala di hati mereka, dan mereka tidak berharap untuk mendengar kabar buruk seperti itu. Sebuah pedang kuno dari perunggu yang berdiri lebih dari 10 kaki berdiri di gerbang berdiri dengan tenang, menggulung bayangan tebal di bawah matahari terbenam, dan menyelubungi semua orang di dalamnya. Tampaknya ada gemuruh guntur dan suara bergulir di langit, dan kegelapan gelap mulai tercetak di langit barat, dan mungkin akan segera turun hujan. Hari ini, tanggal 2 Februari takjub. Ini adalah hari besar ketika villa pedang yang ditinggalkan dihidupkan dan dimatikan setiap 10 tahun, merekrut murid-murid yang luar biasa dari semua lapisan masyarakat, dan menyebarkan kendo. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang jauh, hanya untuk melihat sisi Shen Sangong datang. Namun, masalahnya berbeda. Gerbang Jianshan yang berusia 300 tahun dari Jianshan Zhuang yang ditinggalkan masih ada, tetapi pendekar pedang muda yang tak tertandingi itu masih hilang. Apakah Shen Sangong keluar dari Zhuangzong? Aku dengar dia mundur hanya di Haosan, tapi tidak ada yang melihatnya sejak lama. Apakah dia akan mengajar kita 1 atau 2 kelas? Selama kamu bisa melihatnya, kamu rela mati segera. Anak-anak lelaki dan perempuan berbisik, mata mereka menyelinap kembali ke menara putih berkabut di belakang pegunungan. Mana putra ketiga? Hampir setiap pendatang baru mengajukan pertanyaan ini. Hanya di gunung ini, Yun Shen tidak tahu. Larut malam, Haosan sangat diam. Pasang surut hari di bawah tebing telah berhenti, tenang dan tidak aktif. Pada saat ini di awal musim semi, hawa dingin diperkirakan akan berlalu, dan masih ada salju di puncak gunung, tetapi pinus hijau dan cemara yang tidak layu berdiri dengan bangga. Shen Zhenyi duduk diam di kursi roda kayu,
menatap mata bulan yang menggantung di udara seperti roda roulet, dan jemurannya terus bergetar dalam angin malam yang agak dingin. Cahaya bulan terang dan jernih. Dia adalah putra ketiga dari Villa Pedang Terbengkalai. Hingga hari ini, dia masih anak laki-laki yang baru menginjak usia 17. Sen Zhenyi memiliki tubuh yang panjang, fitur wajah yang indah, hidung yang tinggi, dan pandangan yang menyilaukan di matanya. Dia biasanya mengenakan pakaian putih, dan tubuhnya bebas debu, tanpa jejak dekadensi. Ada kompor tanah liat merah kecil di depan Sen Zhenyi. Teko di atas kompor itu menggerutu putih, tutup panci pasir ungu bergetar sedikit, dan mata air dingin dari ribuan mil jauhnya dari gunung akan terbuka. Sebuah volume tulisan suci menyebar di atas rumput di dekat kakinya, halaman-halamannya agak kuning. Ini adalah selembar kertas yang terbuat dari sutra ulat sutera. Jika bukan karena visi ini, mungkin tidak ada yang akan menebak gulungan yang dijatuhkan secara acak di tanah, atau buku seni bela diri tertinggi yang diimpikan oleh semua orang di dunia. Wanzang Sword Klasik. Naskah di tangan Sen Zhenyi ini bukan naskah biasa, tetapi naskah berusia 300 tahun yang ditinggalkan oleh Jian Shanzhuang, ditulis oleh Sen Mengtian, pencipta villa. Namun, letakkan saja di kaki Anda seperti kertas bekas yang tidak berharga. Halaman-halaman Book of Swords penuh bekas noda dengan pulpen, dan bahkan keindahan yang dilukis putih digambar di ruang kosong di halaman kedua. Meskipun hanya ada beberapa pukulan, ia harus menawan dan romantis, dan tulisannya benar-benar solid, yang merupakan mahakarya yang ditinggalkan oleh hatinya yang nakal sesekali. Melihat harta karunnya yang salah, para leluhur-leluhur keluarga Sen tidak tahu apakah mereka akan melompat keluar dari peti mati. Sen Zhenyi tampaknya menerima begitu saja. Dia duduk diam dan merenung. Sampai mata bulan naik ke langit, Teko membuat suara melolong tajam. Air akhirnya mendidih. Sen Zhenyi mengulurkan teko malas, menggelengkan pergelangan tangannya, dan garis air perak keluar dari cerat, dan dia mendarat di kelinci glasir hitam di kejauhan, dan memuntahkan seperti busa mutiara. Tehnya meluap dan menyegarkan. Teh merupakan penghargaan kepada Ming Qianxue, satu atau dua bernilai ribuan dolar. Wadah bunga pir di mana cangkir teh diletakkan lebih dari 2 kaki dari kursi roda Sen Zhenyi. Air mendidih secara alami mendingin selama proses terbang dari udara, dan suhunya pas ketika jatuh ke cangkir. Itu tidak akan terlalu panas warna dan rasa teh lembut, juga tidak akan menyebabkan daun teh tidak terbuka karena dingin, dan aromanya tidak dapat sepenuhnya dipancarkan. Jika trik ini dilihat oleh tuan upacara minum teh, pasti luar biasa. Tetapi jika Anda ingin menggunakan trik ini untuk membuat rasa teh yang indah, Anda harus terlebih dahulu berlatih seni bela diri magis seperti Sen Sangong. Berapa banyak orang yang dapat mencapai kontrol halus ini tanpa membocorkan setetes air di luar kedua kakinya? Sen Zhenyi meletakkan teko teh, menutup matanya, dan menikmati aroma teh di tengah periode waktu yang singkat. Tunggu sampai aromanya memudar, kemudian perlahan dorong kursi roda ke meja kopi, tekuk lengan baju Anda, rentangkan jari-jari panjang dan putih Anda, pegang cangkir teh panas, dan minum dengan bersemangat. Gerakannya tenang dan elegan, dan setiap gerakan tampaknya mengandung misteri langit dan bumi, dan itu terlihat menyenangkan dan bijaksana. Ada desas-desus di sungai dan danau bahwa Sen Sangong dapat menghargai pesona ilmu pedang yang tiada banding dalam setiap aksi. Punggungnya di mata orang-orang yang mengerti pedang adalah spektrum pedang yang brilian. Jian Kuang Zuo Tianxing pernah berkata demikian. Tiba-tiba, Sen Zhenyi tampaknya memperhatikan sesuatu, dan gerakannya sedikit tertunda. Keanehan sesaat menghancurkan keindahan air yang mengalir dan membuat orang-orang tidak bahagia. Daun abu-abu kuning jatuh entah dari mana, berkibar di depan Sen Zhenyi, dan dia akan mengenai bahunya. Tetapi ketika dia berada dalam jarak 3 kaki dari tubuhnya, dia hanya mendengar suara lembut. Daun-daun itu tampaknya dilewati oleh pedang yang tajam, dan mereka dibagi menjadi 2 bagian yang rapi dan seragam di sepanjang batang daun, dan debu jatuh miring.
Sen Zhenyi menyaksikan adegan ini dan mendesah pelan, "Keluar. Kekuatan membunuhmu sekarang tidak terlihat." Dia menghadapi kegelapan yang paling dalam. Bahkan jika dia telah kehilangan vitalitasnya seperti yang dikabarkan, tetapi niat pedang membunuh itu seterang mata Sen Zhenyi seperti obor di malam hari. Bagaimana dia bisa menyembunyikannya darinya? Tetapi gunung tetap diam, dan tidak ada yang menjawab. Seekor burung yang hilang berkibar dari semak-semak, meratap ke malam hari, dan menghilang tanpa jejak. Sejak 9 bulan lalu, pagoda Hausan Putih yang biasanya tidak bisa diakses telah dibunuh 3 kali sebulan. Tidakkah kamu merasa kesal? Suara Sen Zhenyi tenang, sepertinya tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri.